Oke, algoritma dasar terakhir yang akan kita explore yaitu faktor persekutuan terbesar atau bahasa Inggrisnya adalah Great Common Divisor. Kalau kita belajar dari sekolah itu kan biasanya kita buat pohon faktor, misalnya FPB dari 36, 120, 160. Berarti kita buat pohon faktornya 100, oh ini 180 ya, 36, 120, 180 ini keliru, ini 180. 180, ini juga keliru, maaf, ini 180. Nah, di sini kita punya pohon faktor 180 misalnya. Berarti kan dibagi 2 gitu. 90 nggak ada sisanya, 2, 45, 3 itu dibagi 2, 90 dibagi 2 lagi jadi 45, dibagi 2 kan nggak bisa 45 ini, sehingga ini dibagi 3 keluar 15, 15 dibagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3 keluar 3 sama 5. Ini faktor-faktornya udah kelihatan. Jadi faktor dari 180 adalah 2 pangkat 2, kemudian ini 3 pangkat 2 terus 5. Yang ini juga sama seperti itu, kita punya faktornya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, yang 120 itu 2 pangkat 3, kemudian 5. Nah, untuk menghitung FPB dari 180, 36 sama 120 kita ambil nilai yang sama, yang paling kecil. Jadi kalau di sini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang 2 itu kan sama, ada semua. Tetapi pangkat yang paling kecil siapa? 2 pangkat 2. Sehingga yang akan diambil di sini dari ketiga ini adalah 2 pangkat 2. Setelah itu dikali dengan, ada nggak di sini? Oh ada, ini 3, 3, 3 ada yang sama juga. 3, 3, 3 ini diambil juga yang pangkat yang paling kecil di sini ya. Paling kecilnya di sini adalah 3, berarti yang kita ambil ya 3 pangkat 1 ya. Di sini kan nggak ada keterangannya, 3 pangkat 2 nggak diambil, 3 pangkat 2 nggak diambil. Ini kita bandingkan ketiganya, berarti kita ambil yang 3. Yang diambil yang terkecil ya. Ini juga sama, yang 2 tadi yang diambil yang pangkat terkecil. Ini 3 ini juga pangkat yang terkecil kan, pada dasarnya kan 3 pangkat 1 ini. 5 itu ada di 180 sama ada di 120, tetapi dia tidak ada di 36, sehingga itu tidak boleh dikalikan juga. Nah, jadi 2 pangkat 2 di sini 4 dikali 3 hasilnya adalah 12, sehingga FPB dari 180, 36 dan 120 adalah 12. Kayak gitu, itu cara yang umumnya kita gunakan dulu ya ketika kita sekolah. Nah, ada solusi yang lain. Solusi yang lain ini sudah ditemukan sejak lama oleh Euclid ya, ilmuwan Yunani kuno gitu ya, di abad 300 sebelum Masehi. Idenya itu mudah sekali untuk mencari FPB ini ternyata. Yang pertama adalah pastikan A dan B itu adalah bilangan bulat ya, positif, yang akan kita cari FPB-nya. Misalnya ini 2 bilangan itu, yang akan kita cari FPB-nya ini kan ada 3 bilangan. Nah, di sini misalnya ada 2 bilangan. Kemudian hitung A, kita modulus sama B, itu nanti disimpan di S sisa baginya tadi. Kemudian mod tadi merupakan operasi sisa hasil bagi. Kalau di Python itu kan kita pakainya persen itu ya. Kemudian berikutnya langkah ketiga, jika S tadi 0, maka merupakan FPB dari A dan 2. Itu aja. Jika tidak, A itu nanti akan diberi nilai B dan B itu akan diberi nilai S tadi. Kalau enggak, kita ulangi langkah tadi, mulai dari ulangi langkah kedua ini. Berarti kita akan lakukan looping di sini. Nah, sederhananya yang tadi saya terangkan itu di sini. Misalnya FEB dari 120 sama 88. Nah, berarti kan ini kan bilangannya A, ini sama B, katakanlah seperti itu. Berarti A mod B gitu kan, hasil baginya berapa? Hasil sisa baginya adalah 32. Berarti 32 tadi nanti akan dikirim ke sini. Jadi ini misalnya ini kita tampung di variabel S, katakanlah seperti itu ya. Ini 32, ini S, B. Di langkah pertama gitu, langkah awal itu kan FPB-nya ini A itu sama dengan 120, B itu 88, S-nya itu kan belum ada, nilainya masih 0. Ketika ini langkah pertama itu jalan, ini langkah pertama jalan, langkah pertama ini jalan, maka kita akan dapatkan S itu bernilai 32.
Setelah itu B yang tadi yang 88 tadi dimod sama S yang 32 ini. Muncul S yang baru. Di langkah kedua ini dia muncul S yang baru yaitu 24. Ya toh, setelah itu B juga diassign. B-nya yang tadinya apa namanya? B-nya ini kan nanti kan dikirim ke sini menjadi A, ya kan? Berarti kan kita assign dulu A sama dengan B itu sama dengan S, kemudian B tadi sama dengan A. Nah, nanti dikirim lagi ke sini, terus ini dijadikan ini kan B dikirim ke A, terus ini S dikirim ke B, sama ini nanti B dikirim ke A, S dikirim ke B, ya toh. Jadi gini, S itu kan nanti kan A mod B, ya kan di sini. Terus setelah itu kita kirim A itu sama dengan B. Setelah itu kita kirim juga B itu sama dengan S. Nah, ini satu serangkaian yang kita lakukan di perulangan pertama. Di perulangan kedua, lakukan hal yang sama. Nah, itu dilakukan hal yang sama. Di S yang baru nanti akan terbentuk, A yang baru juga akan terbentuk, B yang baru akan terbentuk. Kapan ini akan berhenti? Ya, ini akan berhenti jika S-nya ini nanti dia bernilai 0. Atau S-nya ini kan nanti kan akan kita kirim di B ya. S-nya itu nanti kita akan kirim di B. Berarti kan ini kan nanti kita kirim lagi ke B. Mod 0 gini kan. Nah, nanti berarti ini juga bisa digunakan untuk kondisi berhenti B sama dengan 0. Nah, algoritmanya sederhana, kita akan ulang-ulang sampai B tadi dari B tadi tidak bernilai 0 ya. Jadi kita akan ulang-ulang terus gitu, sampai B nanti itu bernilai 0. Ya tadi yang seperti saya contohkan S mod B, kemudian yang B tadi hasil S mod B, kemudian A-nya itu diisi B, lalu B-nya itu diisi S dan itu dilakukan berulang-ulang. Oke, untuk lebih detailnya ke sini cara kerjanya. Jadi langkah ke 0 itu kan by default S-nya itu kan masih 0 gitu. Nilai awalnya itu kan S sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Terus setelah itu A itu kan masih 10, B itu masih 15. Setelah itu langkah ke 1, maka langkah ke satunya adalah A-nya ini dimod sama B sama dengan 10. Lalu yang A-nya tadi kan dikirimi dari si B. Ini ya, dikirimi nilai dari si B. A-nya dikirim ke sini. Ya toh. Setelah itu si B itu kan didapatkan dari S. Kan dikirimkan dia dapat kiriman nilai dari si S. Jadi kayak gini. Dia dapat kiriman nilai S. Langkah ke 1 kita dapat S itu 10, A itu ada 15, B itu dapat kiriman dari S yaitu 10. Lagi di langkah kedua berikutnya berarti ini 10. Kita akan gunakan untuk perhitungan berikutnya. Di sini kan hapus dulu. Oke. Kita udah punya A yang baru 15, kemudian B itu 10 ya toh. Maka kita bisa ngitung A mod B ini kan dari yang terbaru di sini ya, di baris ke-2 ini. Jadi 15 di mod 10 hasilnya adalah 5. Sama kayak tadi, B itu dikirim ke sini. Lalu ke A, B itu dikirim ke A, kemudian berikutnya adalah S itu dikirim ke B, seperti itu. Kemudian kita punya yang baru lagi di sini, A yang baru 10 sama B yang baru itu 5, berarti 10 di mod 5 itu sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah sama dengan 0. Kemudian A itu yang baru tadi A yang ketemu yang terakhir ini ya, A yang diupdate terakhir itu berarti adalah nilai dari kiriman dari
B yang di langkah sebelumnya yaitu 5, dan B dapat kiriman yaitu 0 dari S yang ada di sini. Sehingga yang akan kita dapatkan yang mana hasil dari FPB-nya? Hasil dari FPB-nya yaitu yang A terupdate terakhir. Jadi yang ini 5. Di hasil dari FPB 10 sama 15 itu adalah 5. Kalau kita hitung dengan bound faktor, kita coba cocokkan dengan bound faktor 15, 3 sama 5. Nah, 2 sama 3 ini kan nggak bisa kan? Yang bisa kan hanya 5 sama 5. Sehingga FPB mereka adalah 5. Sama dengan cara yang ada di sini. Nah, ini kebetulan contohnya sederhana, cuma 15 sama 10 sama 15. Coba kalau yang 100 atau yang digitnya banyak, yang poin faktornya itu sangat panjang sekali. Tentu cara ini akan lebih mudah. Ya, itu adalah cara yang lain ya. Masalah mudah atau tidak kan nanti kan tergantung bagaimana kita memikirkan caranya gitu. Cuman yang dari programnya itu akan lebih sederhana jika kita gunakan algoritma Euclidean. Jadi algoritma yang kita gunakan di sini adalah algoritma Euclidean. Oke, untuk implementasi di Python ya mirip-mirip ya, cuman sekedar beberapa baris ini aja. Jadi selama B itu tidak sama dengan 0, kita akan coba update S itu dari mod B, kemudian update A itu dari B, update B itu dari S. Nah, nanti endingnya adalah di luar dari perulangan ini, kita akan kembalikan nilai A-nya, seperti itu. A yang paling terakhir, A yang sudah terupdate. Begitu, itu sederhananya. Jadi beberapa algoritma yang kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, next mungkin kita akan mulai masuk ke algoritma yang lain ya, yang itu menjadi basic juga di computer science, seperti algoritma untuk pencarian, algoritma untuk pengurutan, seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.